Gue di tempat kerja tipikal orang yang keras, tipikal orang yang nggak bisa kotor, tipikal orang yang bawel. Dari situ mungkin banyak yang nggak suka sama gue, karena gue nggak demen orang yang laya-laya gitu ya. Halo teman-teman Beda Rasa, kali ini gue bersama Tijar ya, lu sama lu Tijar ya. Jadi dia tuh salah satu narasumber gue yang sekarang di Beda Rasa ini. Dia tuh sebelumnya tuh bekerja loh bang ya? Iya. Bekerja di bisnis kopi juga, bukan di bisnis sih, tapi kerja dengan ikut dengan orang lain. Tapi sekarang bisnis bisa buka kopi sendiri nih. Jadi gue langsung nanya aja kali ya, karena kan gue udah kenalin lu, namanya Teja. Umur lu berapa bang kira-kira sekarang bang? 25 sih. 25? Umur 25, mukanya tua. Iya sih, kelihatan banget itu. Udah masih kebilang muda lah kalau seumuran 25 buat cowok ya kira-kira. Masih produktif lah. Nah sebelum lu terjun kayak gini tuh lu gawe tuh bang. Nah pekerjaan lu tuh apa kira-kira bang? Sama sih, barista juga gitu kan. Cuman di salah satu brand yang ya cukup terkenal lah. Salah satu terkenal. Berarti sebelum muka sini gawe. Nah, kok bisa kepikiran gitu? Sedangkan kalau gue nih bang, gue pribadi kerja tuh gue udah jelas dong, dapat penghasilan berapa, per bulannya berapa. Sedangkan bisnis kayak gini belum tentu dong penghasilan kita berapa. Apakah kita bakal rugi? Apakah kita bakal untung? Kenapa lu tercetus untuk membuat kayak gini? Bisnis kayak gini? Ya satu memang karena basic punya ya. Kedua pernah juga namanya mengelola toko ya, jadi store manager. Jadi ya nggak ada takutnya sih kalau buat bisnis kayak gini. Terus gue juga bisa baca pasar di sini. Ternyata memang di sini nggak ada yang seperti ini, ya udah why not gitu kan, gue nggak buka. Akhirnya berdua sama kakak yang ketiga jadilah Kopi Esmore gitu loh. Jadi Kopi Esmore ya. Tapi kan kalau dipikir-pikir emang udah beberapa tahun ini yang namanya bisnis kopi itu lagi melejit ya. Sebelum gue kesini pun dari ke belakang-belakang jalan sana udah banyak tuh yang bisnis kopi kayak gini. Kok lu berani gitu bersaing sama yang orang lain? Apa lu punya target buat ngembangin bisnis ini apa kayak gimana? Kalau target ngembangin bisnis pasti ya. Cuman itu dia, tantangan terbesarnya adalah bukan gimana ya, bukan kita bikin ini, tapi gimana cara kita bertahan. Bikin ini gampang ya, cuman nih rencana jadi. Nah bertahannya gimana? Gue balik lagi ke rasanya. Gue nggak pernah main-main, biar gimana pun caranya rasa yang gue utamain, karena orang bakal balik lagi karena rasa. Mau murah segimanapun kalau rasanya nggak enak, orang nggak balik lagi gitu. Benar. Itu yang bikin beda dari Kopi Esmore sebenarnya. Jadi beda rasa gitu. Beda rasa. Beda rasa. Berarti bener ya, kalau emang bener sih, kalau gue juga harga seberapa pun kalau rasanya ini pasti gue balik lagi kan ya. Betul. Sama sih. Tapi kalau dipikir-pikir apa ya, bisnis kayak gini gue pribadi susah sih kayaknya. Susahnya? Ya, gue nggak ngerti gitu kalau bisnis kayak gini tuh nggak bisa terjunnya kayak gimana cara yang gitunya kan gue nggak paham. Jadi sebagai orang awam kan nggak paham harus terjun kayak gini tuh kayak gimana sih bisnis kayak gini tuh. Intinya sih semua ya belajar ya. Awalnya kan juga nggak paham, akhirnya kita belajar dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nggak tahu jadi tahu, kayak gitu. Kita nanya-nanya, banyak nanya-nanya. Intinya jadi pendengar lah kalau kita lagi ketemu sama pembisnis yang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi sok jago yang ada bisnis kita nggak jalan kalau lagi ketemu sama yang lain. Jadi kita sharing kayak gitu, pelan-pelan aja sih. Bener. Terus kalau sekarang kan lagi corona nih, tapi untuk maksudnya penghasilan lu pasti ngaruh banget dong. Ya memang buka di awal pas corona muncul ya. Jadi corona muncul. Oh berarti udah berapa bulan? Dari Maret tanggal 20. Oh berarti udah sekitar 6 bulan, oh, berarti 7 bulan lah. Lah gila sih menurut gue ya. Gue udah tahu corona nih. Kondisinya kan lagi kayak gini, lagi kacau-kacaunya sekarang. Dan gue tuh berpikir buat gawe juga susah. Lah lu malah buka bisnis kayak gini berani-beraninya. Ya kadang hidup harus berjalan gitu kan. Umur juga udah mulai tua, kalau kita ngandelin orang lagi ya gimana gitu. Walaupun istilahnya masih ada orang tua, tapi masa udah tua ngandelin orang tua gitu kan. Apalagi udah punya anak, udah punya istri. Ya kita harus berani. Memang ya di awal corona kita mulai belum ada ekspektasi yang jauh gitu ya. Setidaknya untuk mendapatkan keuntungan per bulan aja gitu ya. Mungkin kalau udah normal baru kita bisa ekspektasi dengan target per bulan. Berarti ya udah gue maksain nih
buat buka ini. Ya, berarti lu kayak gitu juga dong. Nggak maksain juga sih Terus? sebenarnya, karena memang sudah terperinci, sudah terniat gitu kan. Sebelum jauh-jauh masih kerja pun memang sudah. Oh, berarti sebelum lo udah mulai kerja berarti planning lu tuh buat kesini tujuan lu. Betul. Jadi lu kerja di kopi juga, lu nyari pengalaman di sana, dan tujuan lu tuh buat buka usaha sendiri. Betul. Oh iya benar juga sih. Buka Capek kerja sendiri. sama orang. Ya gimana juga, tapi kan gaji lu udah tentu. Kalau yang kayak gini kan belum tentu juga lu pendapatnya kayak gimana. Ya rezeki sih ngikut gimana kita usahanya. Kalau gaji ya memang pasti alhamdulillah sudah lumayan ya, cuman ya gimana ya, kadang banyak lebih ke capeknya dibanding kita hasilnya gitu. Iya sih benar, kalau kerja sama orang lain beda sih sama Betul, usaha beda. sendiri. Dan sekarang juga kan udah maju lah. Kalau gue melihat, gue sering datang ke sini juga. Sekarang lu nyampe ke belakang kan, Betul, udah mau betul ditambahin kayak gini, udah upgrade lah, maksudnya udah makin berkembang dengan cara 5 bulan. Udah 5 bulan itu. Sedangkan gue dari dulu pengen bisnis, nggak mungkin deh, gue nggak bisa nih, kayak gimana gitu. Bukan apa ya, kayak nggak pede kayak gitu. Jadi takut temen gue banyak yang bisa kayak gini, yang jatuh lagi. Nah gue tuh, gue juga takut kayak dia nih. Ya jangan pernah takut sih katanya. Jujur ya, gue ngebantuin temen gue yang di Sukabumi nih. Dia dulu bekas staff di Bogor. Dia punya modal, terus dia 3 hari nginep di sini. Gue kasih masukan, gue kasih ini. Memang awalnya dia takut dengan cuman modal sekitar 25 juta, bisa nggak dapat kayak gini, bisa nggak buka kayak gini. Akhirnya gue bantu selama 3 hari dia stay di sini, gue bantu. Akhirnya per Senin besok dia buka. Oh, udah mulai buka Senin besok. Karena jangan pernah takut coba deh. Ibarat kata punya duit 50. Ya bisa matinya karena dihabis-habisin hura-hura, apa matinya karena usaha. Karena lebih berharga matinya karena usaha, karena lu pernah coba. Kalau lu belum pernah coba sama sekali, lu nggak tahu nantinya ke depan kayak gimana. Kalau hura-hura ya semua orang bisa 1 miliar juga habis hura-hura. Tapi kalau dibikin usaha, maupun itu gagal, tapi setidaknya pernah coba. Gitu. Jangan pernah takut sih sebenarnya. Untuk melangkah mencoba lah ya, untuk Betul. awalnya lu coba dulu aja, berarti gitu-gitu. Walaupun pengalaman kan bang, gue nggak punya pengalaman, gimana bisa nyoba langsung. Intinya banyak nanya sih sama yang punya teman yang punya usaha, pengalamannya, pahit-pahitnya. Ya kalau dibilang manis-manisnya manis, cuman kita harus mikirin pahitnya aja dulu. Kita cari pahitnya dulu biar kita bisa memperkecil resiko. Gitu. Iya sih benar. Berarti 5 bulan, hampir 5 bulannya, jangan 6 bulan lah, 6 bulanan. 6 bulanan. Dan proses lu di situ nggak mungkin berjalan terus dong, ya kan? Kalau nggak tahu bahwa 2 bulannya lu masih stay di situ, nggak langsung melejit kayak gitu dong. Planning lu ke depannya kayak gimana juga kan? Gue nggak tahu juga nih. Paling kalau planning sih itu dia balik lagi kita ngikutin pasar. Satu kayak pertama awal kita buka kita nggak punya namanya smoking area di belakang. Akhirnya kita ada smoking area dengan cuman bangku gerimis, orang bubar. Oke, kita tambahin pakai atap, tetap hujan bawah becek, tambahin lagi pakai paving block. Dari segi fasilitas kita sudah bisa upgrade buat memenuhi customer. Dari segi promo juga, setiap event kita pasti ada promo. Kayak event kemarin September Ceria, Buy to Get One, 17 Agustus juga sama, Buy to Get One. Intinya kita ngikutin pasar sih, gimana kan tipikal orang Indonesia tuh yang namanya promo tuh kenceng banget kan. Iya, benar, seneng benar. banget sama Ya, namanya promo ya. gitu kan. Ya gue juga sebagai anak ya pasti seneng bang. Beli 1 ya dapatnya 2. Gimana nggak seneng? Kebalik, kan? beli 2 dapat. Ah iya bener, kok gue kebalik ya. Bener, tapi ada juga bang, buy one get one kan ada. Itu awal-awal pembukaan. Oh biasanya kayak gitu. Aku mau nanya juga nih bang, lu pernah nggak ngalamin sebagai manusia punya titik terendahnya gitu? Nggak entah masa lalunya kayak gimana, lu pernah nggak ngalamin itu? Ya pastinya pernah sih ya. Gua lagi sebelum kenal dunia kopi kan, memang awalnya nyari kerja tuh sampai 13 tempat muter-muter Jakarta kan. Nolakan sana sini ya gue rasain gitu kan, kayak di sini ditolak sampai akhirnya ditelepon sama tempat kerja nih yang di bidang kopi. Kira alhamdulillah tuh gue masuk di situ kan. Kurang lebih bertahan 2 tahun 8 bulan
setelah corona datang akhirnya di PHK gitu. Pas corona banget lu di PHK? Ya itu juga lumayan pusing lah istilah kata, benar-benar mau ngapain lagi nih ya kan. Akhirnya dengan adanya kakak gue berdua kita kolaps baru bikin usaha kayak gitu. Oh berarti ini lu join sama kakak lu? Betul. Berdua. Nah, berdua. Berarti, lu nyampe bisa sampai ke sini tuh perkiranya apa? Emang kalangan keluarga lu emang pebisnis? Apakah emang dorongan temen atau kemauan sendiri? Apakah dorongan bini juga buat buka kayak gini? Kalau dari awal mula berdagang sendiri ya, dulu gue pernah jualan sepatu perempuan. Sepatu perempuan? Sepatu perempuan. Itu awal banget tuh? Wah dulu banget tuh, jadi ngambilnya di Bogor gitu, jualan bazar tuh setiap minggu online. Sampai akhirnya memang ada banyak pedagang yang baru masuk, mungkin dia dari Bandung ya, sepatu-sepatu cuman beda 15.000, kita sudah mulai kalah, akhirnya jual modal gue alihin ke gue bikin warkop kecil-kecilan daerah Harjamukti di Cibubur. Nah itu lumayan rame, cuman berhubung ada tekanan dari mertua ya suruh kerja, akhirnya mulai kerja situ tuh nyari alhamdulillah dapat juga sampai bisa seperti ini sih, kayak gitu sih. Berarti ngusahain kemauan sendiri juga lah ya? Betul. Berarti kalau kayak gitu keluarga lu pembisnis juga bang? Semuanya, dari yang pertama dia bisnis baju anak-anak, baju dewasa, makanan juga. Yang kedua kebetulan kopi juga, dia cuman buat kopi literan. Yang ketiga ini super pembisnis nih dia, dari tas kulit, dompet, sepatu, terus dia ada skincare juga. Sekarang ada perhiasan perempuan ini dia nih sekarang. Berarti ini mah emang udah jadi keluarga pembisnis guys, benar-benar ya apa ya dibilangnya ya, suksesnya udah semuanya karena bisnis berarti. Iya memang begitulah, daripada kita kerja sama orang capek, sih, ketemu sama yang brengsek apalagi. Oh iya brengsek tuh. Biasanya kalau orang-orang kayak gini ada tuh masa-masa lalu yang anjir, gue mesti sukses nih. Dia misalnya si A ini nyakitin lu apa gimana, lu ada pengalaman yang bener-bener kelam banget nggak kayak gimana sebelum lu nginjek-injek kesini? Gue di tempat kerjaan tipikal orang yang keras, tipikal orang yang nggak bisa kotor, tipikal orang yang bawel. Dari situ mungkin banyak yang nggak suka sama gue, karena gue nggak demen orang yang laya-laya gitu ya. Banyak orang yang gue pecat-pecatin ya kan, sampai resign, gue kegepin dia main apa segala macem, banyak. Karena gue nggak demen orang yang kerjanya itu cuma datang, dia absen, kerja, gajian, dia nggak mau upgrade diri dia sendiri. Karena gue mau bukan gue doang yang upgrade, tapi anak-anakku juga upgrade. Iya, biar usaha itu juga lebih berkembang. Kalau emang dia nggak mau kerja sama gue dengan sistem yang kayak gitu, ya udah mendingan lu keluar kayak gitu. Ada satu kala di mana ada anak emas dari seorang distrik yang gue abisin karena dia nggak bisa kerja. Dia itu statusnya supervisor, tapi dia nggak bisa kerja segimana supervisornya. Akhirnya gue habisin, gue omel-omelin, akhirnya gue di rolling tuh yang jauh. Nah, kalau di situ sistemnya adalah lu di rolling yang jauh biar lu resign, kayak gitu. Padahal lu kerja bagus nih di sini, tapi ada satu yang nggak suka sama lu, ya lu di rolling. Gitu. Dibuang pelan-pelan lah. Ya dibuang pelan-pelan, disuruh resign pelan-pelan. Untungnya mental gue mental yang baca, udah terbiasa. Awal masuk aja. Gue pernah disuruh sama staff yang sudah senior, tapi dia belum jadi supervisor gitu ya. Tapi dia masih senior, dia bilang, oke, ini lu kerjaan ini, terus lu kerjaan ini. Selama 2 minggu tuh gue sempet mau resign juga, teman. Gue bilang, ya udahlah, jalanin aja, nyari kerja susah. 2 minggu gue disuruh nyapu, ngepel, akhirnya gue suruh bersihin saluran air. Toilet kayak gitu? Oh, semuanya tuh selama 2 minggu kan, masuk malam. Dalam hati udah kerja jauh kan di Grand Indonesia, kerja jauh, terus disuruh begini-gini, resign juga kali ya. Capek banget sih. Tapi dari nyokap juga bilang, ngapain sih resign, kan nyari katanya kerja gini-gini. Akhirnya nyokap lagi yang bikin semangat, nyokapnya bikin semangat. Sampai akhirnya ketemu lagi ketika gue sudah megang toko, dia masih jadi kasir. Ditanya dong sama dia. Nggak ada perkembangan berarti? Jar ngapain katanya? Main, enggak, mau meeting, mau di satu gitu. Jadi intinya gitu ya, ya prosesnya nikmatin aja lah, seperti kayak biji kopi gitu loh.
Kalau yang tahu biji kopi sebenarnya dari biji. Biji kopi ini kan dipetik. Iya. Itu dipetik aja udah sakit. Petik udah sakit. Ya, lu jadi biji kopi dipetik dicopot Iya, bener, sakit bener, kan. bener, bener. Abis lu dipetik, lu dikulitin. Sakit gak kulit itu? Sakit lah Sakit. jelas. Abis dikulitin, lu dijemur. Jemur tuh panas-panas. Abis dijemur, lu di roasting. Wah, dibakar dia tuh. Belum selesai. Abis di roasting, lu digiling. Udah jadi bubuk, masih juga lu sakit. Lu di press pakai air panas. Akhirnya jadi nih kopi yang lu nikmatin. Enak nggak? Enak. Nah, iya Tapi itu. rasa sakitnya ada. Di mana? Ini udah disesain kayak gini kan? Dari awal dipetik sampai kayak gini. Ya, memang proses itu sakit. Tapi menjadi kita lebih baik. Nah. Menjadi kita bagus. Bagus Bener, untuk bener. orang diminum, nikmat kayak gitu. Itulah Iya. proses. Itu yang gua ambil dari filosofi kopi sendiri dari gua ya, karena memang di proses itu nggak ada yang enak gitu loh. Berarti emang bener sih rata-rata orang yang tersakit tuh apa ya? Rata-rata orang yang tersakit itu emang jualan anjir nih, gue tuh harus lebih bangkit nih, harus bangkit, bisa menggebu-gebu bang, karena orang-orang tersakit kayak gitu kan? Iya betul, tapi intinya kontrol diri juga ada gitu, nanti sabar. Kadang orang yang menggebu-gebu itu bisa salah ambil tindakan. Iya benar. Ya kan, balik lagi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan biar kalau orang lagi yang kayak gini bisa mengambil jalan yang benar. Karena kan orang yang udah menggebu-gebu, udah mau resign aja. Ambisi dia kan terlalu gede nih. Wah, Kayak gue gitu, pasti ditungguin di luar. Tahunya kan di luar. Ya, jong juga gue kayak gini kan, nggak ada perkembangan juga buat bisnis atau apapun. Betul. Oke, jadi gini bang, gimana sih orang-orang nih, kayak anak-anak beda rasa ini nih teman-teman kita untuk calon-calon pengusaha nih, pasti banyak dong, bingung nih buat ngebuka usaha tuh kayak gimana. Kira-kira motivasi lu buat teman-teman kita tuh kayak gimana bang? Intinya kalau mau buka usaha sih percaya, yakin. Jangan pernah ada rasa takut. Ya wajar ya rasa takut ada, tapi kalau kita membesarkan rasa takut ya kita nggak akan pernah mulai usaha. Intinya percaya, yakin, resiko itu pasti ada. Cuman kita harus terus belajar gimana caranya memperkecil resiko kayak gitu. Memperkecil resiko. Intinya yakin aja deh buka usaha kayak gimana pun, intinya yakin, niat, nanti strateginya dipikirin baik-baik. Kalau mau buka usaha apapun, kita lihat dari lingkungannya nih. Pasar di situ apa? Gue buka usaha di sini karena apa? Karena memang nggak ada yang seperti ini. Yep. Akhirnya apa? Orang ramai ke sini kan. Jangan membuka usaha yang sudah banyak. Walaupun itu ibarat kata pecel lelenya enak, tapi kalau misalkan kita buka pecel lele, kalau sudah banyak buat apa? Kayak gitu. Kita lihat pikir-pikir lagi nih, apa usaha yang bisa yang baru gitu ya. Usaha yang baru, usaha yang belum ada di daerah setempatnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha, yang punya modal, dipikirin dulu matang-matang, diyakinin dulu hatinya, karena balik lagi di sini nih. Di sini yakinnya di sini. Jadi kalau kita nggak yakin di sini, terus kita maksain, ujung-ujungnya ya nggak jalan, karena kita sendiri aja di awal udah nggak yakin. Intinya di hati. Kita yakinin hati kita yakinin niat kita nih, baru deh kita buka usaha. Oke guys, berarti kesimpulan dari Bang Teja ini, usaha tuh tidak akan mengkhianati hasil. Bener nggak bang? Betul. Yang penting tuh lu tuh yakin, berusaha dan berdoa. Bener bang? Betul. Untuk kawan-kawan tetap di channel Beda Rasa.